Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Feradila dari Prodi Pendidikan IPS 2018. Di sini saya mau sharing tentang model atau metode pembelajaran digital learning atau e-learning. Jadi, model pembelajaran digital learning merupakan cara belajar yang memanfaatkan teknologi dan juga internet. Digital learning ini juga bisa disebut dengan pembelajaran atau model pembelajaran e-learning. Dengan melakukan pembelajaran model digital learning atau e-learning ini mampu mendorong pola cara belajar yang lebih kreatif dan juga aktif. Maksudnya di sini lebih aktif dan kreatif itu kan pada digital learning ini siswa itu menggunakan teknologi dan juga jaringan internet. Maka dari ini siswa itu mendapatkan materi yang lebih banyak dari berbagai sumber internet seperti bisa searching dari Google Chrome, bisa dari YouTube, dari semacamnya. Selanjutnya saya akan menampilkan sedikit tentang animasi mengenai digital learning atau e-learning. Sebenarnya, apa itu e-learning? E-learning adalah pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh jasa elektronis seperti komputer, internet, telepon, dan lain sebagainya. Di samping itu, kegiatan belajar juga didukung oleh layanan tutor yang membantu mahasiswa apabila mengalami kesulitan. Mari kita lihat perbandingan antara pembelajaran tradisional dengan pembelajaran menggunakan e-learning. Pada pembelajaran tradisional terdapat beberapa ciri di antaranya. Pertama, pendidik berperan sebagai sumber utama dalam kegiatan belajar. Meskipun sudah memanfaatkan teknologi laptop dan proyektor, kedua alat itu hanya sebagai tambahan atau pembantu saja. Kedua, penyampaian informasi yang bersifat fakta dan kurang memberikan contoh permasalahan karena pelaksanaan kegiatan pembelajaran sangat terbatas oleh jam pertemuan yang sudah ditentukan. Ketiga, dalam prosesnya, kemampuan peserta didik dalam hal belajar dianggap sama rata, padahal dalam satu kelas terdapat lebih dari satu karakteristik peserta didik dengan beragam gaya belajar dan cara berpikir yang berbeda-beda. Dan keempat, kurang menerapkan prinsip pembelajaran seperti pengulangan atau apersepsi, yaitu memberi peluang bagi peserta didik yang karena kondisi maupun karakteristiknya belum dapat memahami materi pembelajaran. Sekarang, mari kita bandingkan dengan kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan e-learning. Melalui e-learning, banyak keuntungan yang ditawarkan. Beberapa di antaranya yaitu: pertama, pendidik tidak menjadi sumber utama dalam belajar, tetapi peserta didik memiliki sumber belajar lain yang telah tersedia di dalam e-learning, seperti elektronik modul, sekom, dan video. Kedua, peserta dapat mengeksplorasi secara mandiri informasi-informasi yang dibutuhkan dimanapun dan kapanpun. Dan ketiga, peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajarnya. Jika terdapat kesulitan, mereka dapat berkonsultasi kepada tutor melalui forum diskusi online atau chatting. Pada model pembelajaran digital learning atau e-learning ini, di sini itu terdapat subbab atau model-model kecilnya. Itu ada 3 model kecil. Yang pertama adalah model Echang. Jadi model ini tuh untuk model yang satu ini tuh kegunaan dari digital learningnya itu hanya pada pembelajaran tatap muka. Jadi kayak di kelas. Pada di kelas itu kita tuh menerapkan, jadi guru menerapkan untuk siswanya mencari materi yaitu melalui internet, tapi melalui tatap muka di kelas, hanya di kelas. Model kecil yang kedua adalah model mix atau blended. Jadi di sini tuh cara model pembelajarannya itu setengah-setengah. Jadi pada teori dilakukan secara digital dan untuk praktik dilaksanakan tatap muka.
Model yang terakhir itu adalah model digital full atau daring penuh. Jadi di sini tuh semua yang ada berkaitan dengan pembelajaran itu dilakukan secara digital, kayak pembelajarannya, evaluasi, sampai evaluasinya pun dilaksanakan secara daring. Jadi seperti sekarang ini kan lagi ada virusnya, lagi ada pandemi COVID-19. Jadi di sekolah-sekolah Indonesia ini semuanya tuh dilakukan secara digital learning. Jadi semuanya itu menggunakan digital. Digital di sini tuh ada berbagai macam ya. Di Indonesia itu ada berbagai macam digital learning. Kita tuh biasanya menggunakan ada Google Classroom, bisa di WA Group, bisa Ruang Guru, Kuiper, dan sebagainya, macam-macam banyak yang lainnya. Adapun penerapan sintaks model pembelajaran digital learning itu ada 4 tahap. Yang pertama itu guru memberikan materi berupa file, PDF, dokumen, HTML, video, atau sebagainya yang lain-lain. Selanjutnya siswa diharapkan untuk memperdalam materinya itu melalui tutorial yang dilakukan menggunakan forum seperti Google Classroom. Jadi kayak tanya jawab sama gurunya di Google Classroom, WA Group, atau aplikasi yang lainnya. Selanjutnya siswa diberikan tugas berupa presentasi atau apapun itu, lalu untuk mempraktekkan. Jadi saya akan memberikan dua sintaks atau dua langkah-langkah yang berbeda. Jadi yang pertama itu adalah yang tadi, yang kedua adalah sintaks digital learning. Yang kedua itu ada 7 tahap. Jadi tahap yang pertama itu guru menyiapkan bahan pembelajaran yang berbasis teknologi atau elektronik seperti PowerPoint, video, atau apapun itu di-share kepada siswanya melalui aplikasi-aplikasi yang ada. Selanjutnya siswa menggunakan gadget atau komputer masing-masing di rumahnya untuk mengakses bahan pembelajaran yang sudah diberikan oleh guru yang tadi. Yang ketiga itu siswa mengakses. Jadi setelah dipelajari oleh siswa itu mengakses sumber lain yang menunjang dari internet gitu. Jadi cari-cari materi yang lainnya untuk memperdalam materi, bisa mencari di internet, di forum apapun itu. Selanjutnya siswa berdiskusi bersama gurunya, bisa melalui, biasanya kalau misalnya untuk sekarang itu biasanya menggunakan Google Classroom, bisa juga menggunakan WA Group dan yang lain-lainnya. Selanjutnya guru itu mengawasi siswanya agar belajar sesuai dengan yang direncanakan, jadi nggak keluar jalur, nggak keluar dari materi yang udah diberikan. Selanjutnya siswa mengerjakan evaluasi, diberikan evaluasi yang tadi juga bisa menggunakan kuisis, Kahoot, atau apapun itu. Bisa disuruh membuat artikel, makalah, atau yang lain-lainnya. Selanjutnya siswa dan guru menarik kesimpulan di akhir pembelajaran yang telah dipelajarinya. Pada kesimpulan kali ini, jadi model pembelajaran digital learning atau e-learning ini adalah segala sesuatu pembelajaran yang berkaitan atau memanfaatkan teknologi dan juga jaringan internet untuk pembelajaran. Jadi di sini tuh pada digital learning ini bisa dilakukan secara tatap muka ataupun full digital learning di rumah, atau dilakukan di mana saja. Dimulai dari pembahasan, pembelajaran materi sampai evaluasi dan langkah-langkah. Dan pada model pembelajaran digital learning atau e-learning ini diharapkan siswa untuk berpikir secara kreatif dan juga lebih efektif. Jadi dimana dengan adanya jaringan internet ini, siswa diharapkan untuk mencari sumber yang banyak dari situs-situs web atau internet yang lainnya seperti YouTube atau yang lainnya. Jadi sangat diharapkan bagi siswa untuk berpikir lebih kreatif dan juga lebih efektif untuk dalam waktu. Terima kasih.
sekian sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.